Selamat datang di Anjungan. Saat mengalami sendiri dunia kerja, apakah apa yang dibicarakan waktu itu sesuai atau ada hal lain yang mungkin belum sempat dibicarakan tapi ternyata seperti ini gitu. Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi waktu virtual itu saya mikirnya kayak, kayaknya pasti bakal serem ya. Kok berpikir serem? Kursi Anjungan monitor 3, 2, 1 over. Oke, selamat pagi, kembali bersama saya lagi di Kursi Anjungan. Pagi hari ini saya tidak sendirian, saya bawa dua teman saya. Sesinya anak-anak muda hari ini ya. Kita akan berkenalan lebih lanjut dengan rekan-rekan saya pada hari ini. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Siapakah mereka dan apa yang akan kita bicarakan hari ini? Yuk, kita kenalan dulu. Oke, saya mulai dari mana dulu nih? Ladies first. Ladies first ya. Oke, silakan kenalan dulu dengan siapa dan dari mana nih? Perkenalkan, nama saya Tasya Haidahapsari, biasa dipanggil Tasya. Saya asalnya dari asli Lamongan Kota. Untuk domisili saat ini saya tinggal di daerah sekitar sini, di Kemantren lebih tepatnya. Saya tinggal di kos-kosan. Oke, jadi Tasya dari Lamongan. Iya, dari Lamongan. Berarti orang sini ya? Orang sini, Pak. Local friend. Oke, local people. Betul. Oke, thank you Tasya. Sekarang satunya lagi nih. Siapa nih kira-kira? Kita kenalan dulu. Oke Pak, nama saya Rois Zamzami. Saya juga sama, lokal sini juga. Oh, lokal Iya, juga. Lamongan Kota, sama. Saya karyawan sini, DPL. Oke, jadi Mas Rois ya? Mas Rois. Mas Rois sama Mbak Tasya. Mbak Tasya. Nah, Mbak Tasya tadi belum kenalan nih. Dari mana? Asalnya dari mana? Kalau Mas Rois kan karyawan DPL. Kalau Mbak Tasya ini dari mana? Saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Pak. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, jadi mahasiswa ya? Iya, Sudah masih kuliah ya? Masih kuliah. Oke, semester berapa Mbak Saya Tasya sekarang? semester 7. Semester 7. Jurusan Teknik Permesinan Mesin, prodi Teknik Desain dan Manufaktur. Teknik Desain dan Manufaktur. Oke, kita mau tanya dulu nih sama Mbak Tasya ya. Iya. Kira-kira ada mahasiswa yang datang ke DPL. Ngapain kira-kira di sini? Kalau mahasiswa datang ke DPL, berarti dia itu kalau dari PPNS, berarti dia sedang menjalankan program on the job training, Pak. On the job training. Apa itu? Program seperti apa gitu? On the job training itu kalau orang awam ngertinya itu magang gitu, Pak. Jadi kita tuh belajar untuk mengetahui langsung kerja di lapangan itu seperti apa gitu, Pak. Jadi melihat dunia kerja seperti apa ya. Oke, Mas Roy sendiri alumni dari mana sebelumnya? Kalau ini kan dari PPNS nih. Nah, Mas Roy sendiri alumni dari mana sebelumnya? Kalau saya dulu ITS Pak. ITS. Oke. Namun, dulu itu saya PPNS, tapi masih dalam naungan ITS. Jadi dari jasa ITS, tapi dari segi perkuliahan kita PPNS. Oke, berarti bisa dibilang ini satu alma mater. Sama. Satu alma mater dari Satu alma PPNS ya, Surabaya juga. Oke. Mas Roy sendiri sudah berapa lama kerja di DPL? Saya masuk di sini Februari 2016 Pak. Jadi sudah 5,5 tahun di 5,5 tahun. 5,5 tahun. Oke. Pertama kali masuk di DPL berarti tahun berapa tadi? Sorry? 2016. Itu sebagai apa waktu itu? Saya sebagai PPC departemen Pak. Waktu Dulu, pertama kali pertama di jadi PPC. planner ya, PPC. Planner ya? Iya. Berapa lama kurang lebih di PPC? Di PPC setahun Pak. Setahun ya? Iya. Oke. Dulu fokusnya di new building. Pertama kali project di sini, Humas itu, saya masuk untuk rekrutmen itu. Oke. Setelah setahun di PPC, Saya kemudian dapat program mutasi ke purchasing Pak. purchasing. Iya, Oke, dari PPC setahun Betul. ke purchasing. Agak Oke, ini unik nih ya. Unik, nih betul, ya. Pak. Oke, berapa lama di purchasing? Saya di purchasing 10 bulan. 10 bulan. Sampai 25 Oktober. Ingat banget nih. Ingat banget. Ya. Karena Milestone momen karirnya. awal. Berkesan. Berkesan. Oke, nanti kita tanya apa yang berkesan. Oke, setelah di purchasing pindah lagi. Pindah lagi, Pak. Oke. Ya. Kemana waktu itu? Saya pindah lagi ke hal supervisor. Hal supervisor. Oke. Berapa lama di sana?
agak lama, 1,5 tahun lebih, karena kebetulan project Brahma Galaxy atau Sama Standing Room yang saya pegang. Oke, baik. Project Sama Standing Room. Oke. Sebagai informasi, kita sekarang ada di anjungan kapal Sama Standing Room. Berarti Pak Rois adalah salah satu yang handle waktu itu. Handle, betul. Di bagian halnya ya. Hal construction-nya. Hal construction untuk kapal Sama Standing Room ini sendiri. Oke. 1,5 tahun di hal, terus pindah lagi? Pindah lagi, Pak. Oke. Kemana waktu itu? Ke mekanik supervisor. Mekanik supervisor? Ya. Berapa lama di sana? 6 bulan. 6 bulan. Oke. Setelah itu? Setelah itu posisi sekarang yaitu pimpinan project. Oke, Pimpro. Ya. Jadi setelah berpindah beberapa posisi, yang terakhir ini Pimpro ya. Berarti sudah cukup bisa dibilang menguasai beberapa bagian ya dari DPL. Iya. Oke, luar biasa. Batasnya sendiri kesini kan dalam rangka OJT, on the job training. Nah, apa kesan pertama waktu datang ke DPL? Kesan pertama waktu datang ke DPL, galangannya luas, semuanya cowok, nggak ada lihat cewek waktu itu. Jadi kayak agak deg-degan juga gitu. Yang cewek kan di kantor ya Pak biasanya. Oke. Berarti kesannya luas, terus kok nggak ada ceweknya gitu. Oke. Terus apa lagi yang kesan-kesan awal waktu ada di DPL? Waktu pertama kali saya datang ke DPL itu banyak, jadi slide W1 sampai 2 itu penuh. Jadi banyak sekali nih pekerjaannya. Terus mungkin wajar ya karena mungkin galangan jadi nggak ada cewek. Udah sih gitu aja, kayak wow ini banyak kerjaan, semuanya cowok, seluas ini. Itu benar-benar bikin saya kayak oh ternyata benar nggak salah kalau ini tuh yang paling dibanggain Lamongan juga. Iya, betul gitu. Dibanggain Lamongan ya. Salah satu perusahaan. Oke. Kenapa pilih DPL untuk on the job training? Kan bisa ada beberapa pilihan pastinya ya. Banyak pastinya. Kenapa pilih DPL? Karena saya udah karena kan sebelumnya saya pernah kesini dan saya juga yakin melihat kali ini tuh DPL itu perusahaannya udah, menurut saya udah perkembangannya juga cepat di sini tuh. Sebelumnya pernah di sini? Iya, sebelumnya saya pernah. Dalam rangka apa sebelumnya yang pertama kali? Saya ikut kunjungan dengan teman saya yaitu Subkon. Oke. Berarti sempat pertama kali di sini tuh kunjungan. Berarti ini bukan yang pertama kali ya? Iya, betul. Oke. Perbandingan dari yang pertama kali kunjungan sama yang sekarang gimana? Itu berapa saat yang lalu? Berapa tahun yang lalu waktu pertama kali kesini? Waktu pertama kali itu masih jalannya belum di paving, itu ikut ayah juga waktu itu. Masih pembangunan di sini, jalannya belum di plaster seperti itu. Sekitar berapa tahun lalu? 3 atau 4 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu gitu. Lalu saya kesini lagi ternyata udah segede ini juga. Dan bahkan sudah banyak perubahan. Betul. Oke. Sekarang kita bicara mengenai kuliah nih. Kebetulan satu alma mater ya. Satu alma mater kita. Masih ingat gak waktu kuliah dulu? Tahun berapa kuliah? Saya masuk 2011, Pak. 2011. Oke. Ada mata kuliah yang paling menarik gak waktu kuliah? Kebetulan saya dari SMA, Pak ya. Jadi saya tuh suka banget sama gambar. Ya, makanya kenapa saya milih teknik. Kemudian setelah masuk juga sama. Jadi mata kuliah yang paling saya suka yaitu gambar teknik. Gambar teknik. Ya, betul. Ada penjurusan sendiri kan pastinya di PPNS. Kalau tadi Tasya jurusan teknik permesinan kapal, teknik desain manufaktur. Kalau Mas Roy sendiri? Kalau saya di jurusan teknik bangunan kapal. Untuk prodinya di teknik pengelasan. Fokusnya di welding. Nah, Mbak Tasya sendiri di DPL itu di departemen apa? Saya di departemen facility. Departemen facility. Berarti siapa mentornya di sana? Di sana mentornya saya ada 2, Pak Anang dan Pak Yusro. Pak Anang sama Pak Yusro ya. Apa yang dilakukan di sana? Apakah ada proyek khusus atau seperti apa yang dilakukan di selama OJT di facility? Betul, sedang ada proyek yang saya kerjakan. Ini saya berdua dengan teman saya membentuk tim untuk mengerjakan proyek ini, yaitu mesin press paving. Jadi kita memanfaatkan material-material sisa yang ada di DPL untuk kita jadikan paving. Jadi kan lebih menghemat biaya seperti itu, Pak. Mbak Tasya sendiri kan ada 2 orang. Mbak Tasya sendiri handle bagian apanya? Saya fokus pada rancang bangun mesinnya, mesin pressnya. Saya desain, ya betul. Rancang bangun mesin. Berarti dalam hal ini membuat mesin press. Betul. Oke. Bagaimana menurut Mas Royce terkait dengan proyek semacam ini? Luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Kita bisa menghemat kos yang banyak tentunya. Apalagi bikinan karya mahasiswa kita sendiri, Pak ya. Dengan pastinya ada perhitungan, analisa dan sebagainya. Harusnya bisa jadi sesuatu yang
luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Sangat menguntungkan, Pak. Bisa menguntungkan ya. Oke. Mereka dapat ilmunya, Ya. kita dapat benefitnya. Benefitnya. Oke. Kira-kira apa dari proyek yang dilakukan tersebut, apa yang menjadi benefit utamanya selain cost, apa lagi? Kita berusaha untuk menekan cost sebanyak-banyaknya dengan menggunakan beberapa material seperti untuk frame dari mesinnya itu. Kita memanfaatkan material-material sisa seperti I-beam yang ada di alat berat mungkin yang sisa. Jadi kita benar-benar menyesuaikan desain dengan alat, dengan bahan yang tersedia. Oke, jadi mesin pressnya sendiri pun menggunakan material yang ada di DPL. Oke, jadi ini kita bisa bilang suatu project recycle ya, bukan hanya dari materialnya tapi juga dari mesinnya sendiri menggunakan material yang ada di DPL. Jadi dengan biaya yang sedikit bisa menciptakan suatu alat yang bisa sangat berguna untuk mengolah sisa material juga. Jadi double benefitnya. Oke. Nah, kira-kira nanti ekspektasi yang diharapkan setelah dari OJT ini sebagai seorang mahasiswa apa? Tentunya saya bisa kembali membanggakan nama kampus ya Pak ya, karena di sini saya juga mengerjakan proyek. Jadi saya rencananya akan mengangkat ini sebagai judul TA, dan juga akan membawa benefit bagi perusahaan. Jadi setidaknya saya membantu kerjasama antara DPL dan kampus saya seperti itu. Oke. Bicara mengenai TA, bicara mengenai kuliah, nah kebetulan kan Mas Royce juga sudah bekerja cukup lama ya di DPL. Bisa dibilang bidang yang sama ya dengan kuliah dulu. Kira-kira apa relevansinya yang dipelajari semasa kuliah dengan yang dilakukan sekarang di dunia kerja? Relevansinya tentunya apa yang saya pelajari di perkuliahan itu rata-rata hampir semua sudah kita dapatkan. Jadi waktu kita aplikasi di lapangan itu kita tinggal mempelajari secara lapangannya seperti apa begitu Pak. Karena untuk teori itu sudah hampir semua kita dapatkan. Contohnya untuk teori kita bending material, rolling material, untuk welding, jenis-jenis mesin, begitu sudah semua kita dapatkan di perkuliahan. Oke. Nah, menurut Mas Royce sendiri, kira-kira apa yang sudah dipelajari semasa kuliah? Apakah itu cukup untuk bekal itu dibawa di dunia kerja? Apalagi kan Mas Royce sudah pernah di beberapa departemen nih, pernah di purchasing, ya kan, dan hal mekanik. Apakah apa yang sudah dipelajari di semasa kuliah itu kurang lebih 3-4 tahun ya? 4 tahun cukup untuk bekal di dunia kerja? Kalau bekal saya rasa dari kuliah saya dulu cukup Pak. Karena selain dapat teori, lulusan kami itu dapat kompetensi kalian. Ada kompetensi lain juga ya? Betul. Jadi selain dapat teori, kita juga dapat kompetensi. Misalnya apa? Kompetensi semacam apa? Kalau saya di bidang welding, saya dapat welding inspector. Oh, welding inspector. Yang bekerjasama dengan BNSP, kita diakui oleh pemerintah. Oke. Dan itu sangat berguna ya? Sangat berguna di dunia kerja ya? Oke. Baik, untuk Tasya sendiri sekarang semester 7 ya. Nah, bicara mengenai kompetensi, dari Tasya sendiri apa sudah ada kompetensi lain selain mata kuliah itu sendiri yang dipelajari? Karena kita fokusnya di CNC, jadi saya juga baru selesai melaksanakan uji kompetensi juga, tapi fokus karena jurusan saya desain manufaktur, jadi uji kompetensi saya CNC programmer seperti itu. CNC programmer. Untuk sejauh ini tuh kita diberi kebebasan oleh pihak kampus apakah hendak mengambil sertifikasi lain atau seperti HSE dan lain sebagainya seperti itu. Itu tergantung bagi mahasiswa dibebaskan dan juga dibantu secara prosesnya seperti itu Pak. Oke. Apa yang paling berkesan selama OJT di DPL? Yang paling berkesan ternyata di sini orangnya supportif semua. Alhamdulillah orang-orang sekitar saya seperti Pak Anang, Pak Yusro benar-benar supportif dan mengajarkan saya banyak hal yang bahkan saya belum tahu akan hal itu. Apa saja kira-kira yang sempat diajarkan? Yang sempat diajarkan mesin hidrolik dari seri. Saya belum pernah melihat mesin hidrolik seperti apa karena kan saya terkena efek pandemi ya Pak ya. Jadi kuliah saya sempat online, jadi saya belum pernah melihat langsung mesin hidrolik seperti apa. Lalu karena bisa dibilang basic saya masih nol ya Pak ya untuk mesin hidrolis. Tapi Pak Anang benar-benar menjelaskan saya secara rinci seperti itu. Tim dari Pak Anang, Pak Asad gitu. Saya merasa saya di sini betul-betul disupport, terus dibantu,
bahkan dididik juga seperti itu. Itu yang paling berkesan bagi saya. Mas Rois pernah jadi mentor juga? Kebetulan mahasiswa magang? Belum pernah ya? Mungkin perlu dicoba sekali. Ya, kita coba kita. Nah untuk PPNS sendiri ada nggak komunitas alumni yang mungkin bisa memberikan informasi kepada adik-adik mahasiswa yang masih kuliah? Ada nggak komunitas semacam itu? Ada Pak? Ya, ada ya? Jadi kita ada IK PPNS. Kebetulan kita dibagi beberapa wilayah. Ada yang IK PPNS di wilayah Paciran, di Jakarta, ada Banjarmasin dan sebagainya. Dan juga semua peserta magang yang di DKL kita bikin komunitas Pak. Kita bikin grup, kita bisa sharing. Ya apa yang kita dapatkan, apa yang nanti kita bisa pelajari begitu. Berarti ada semacam ikatan alumni gitu ya. Kegiatannya apa saja kira-kira? Biasanya bisa kita sharing bareng aja Pak. Kita mungkin seminggu sekali kita ketemu di mana, kita sharing mengenai apa yang sudah kita dapatkan. Di masa pandemi ini apa kegiatan yang dilakukan? Mungkin Tasya nih yang bisa jawab nih. Selama masa pandemi ini apakah ada kegiatan yang melibatkan alumni untuk mahasiswa yang ada di PPNS? Untuk sejauh ini mungkin hanya melalui Google Meet ya Pak ya, seperti itu. Kita melalui virtual seperti itu. Jadi ada kalanya bagian himpunan biasanya melaksanakan kegiatan seperti pembukaan atau sharing seperti kata Pak Roy seperti itu. Pernah ngikut juga untuk yang virtual training semacam itu? Pernah dapat materi tentang apa? Kalau untuk materi kita nggak sharing materi seperti pelajaran gitu ya Pak ya. Kita lebih sharing ke bagaimana pengalaman kerja seperti itu, lebih sharing kehidupan setelah bekerja seperti apa, struktur perusahaan itu seperti apa, bagaimana pandangan anak kuliah yang baru masuk di kerjaan itu seperti apa. Kita dikasih pandangan seperti itu. Jadi dikasih pandangan tentang dunia kerja. Betul. Nah setelah 3 minggu di sini, saat mengalami sendiri dunia kerja, apakah apa yang dibicarakan waktu itu sesuai atau ada hal lain yang mungkin belum sempat dibicarakan tapi ternyata seperti ini gitu? Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi waktu virtual itu saya mikirnya kayak kayaknya pasti bakal serem ya. Serem? Iya, karena saya mikirnya kenapa berpikir serem? Karena pandangan yang saya dapatkan waktu itu perusahaan itu kita harus strict, kita harus punya basic yang benar-benar kuat seperti itu. Tapi ketika saya pertama kali menginjakan kaki di sini, saya mengenal mentor-mentor saya merasa walaupun saya ya bisa dibilang ilmunya nggak seberapa ya Pak, tapi mentor saya benar-benar support saya, memberitahu kayak ini itu, mengajarkan kayak ini itu, bahkan detail banget untuk penjelasan dari mesin atau apapun itu. Jadi saya merasa dibantu tanpa harus mengembangkan diri saya sendiri. Jadi saya bersama orang-orang yang suportif gitu Pak. Jadi nggak jadi serem ya? Iya, nggak jadi serem, betul. Sportif. Iya, sportif orang-orang. Ini adalah suatu pengalaman yang bagus. Saya mau tanya Mas Rois dulu nih. Ini kebetulan kan dapat mentor yang bagus. Ya mungkin pas ada waktu juga untuk menjelaskan hal semacam itu. Tapi kita tahu ya dunia kerja kita tidak se-free itu ya. Betul. Banyak pekerjaan yang kita lakukan, membagi waktu dan sebagainya, apalagi sebagai seorang tim pro. Nah, punya nggak pengalaman yang berkesan atau yang mungkin menantang atau yang seru selama bekerja di DPR? Ya tentunya yang paling berkesan Pak, itu saya dapat proyek konversi kapal yang semula dia 95 meter menjadi 112 meter. Tentunya kapal ini, di sama standing room ini. Kapal yang sedang kita duduki hari ini ya. Nah, coba ceritakan sedikit mungkin. Jadi ini kapal kita belah Pak istilahnya. Jadi kita bukan menambah, tapi kita melainkan menambahkan, mesisipkan 30 meter di tengahnya. Jadi ini istilahnya khusus Pak, atau proyek istimewa yang belum pernah kita lakukan, baru pertama kali ini kita lakukan. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Dan sekarang balik lagi ke sini. Kita setelah 2 tahun. Kebetulan Mas Rois juga yang handle kapal ini ya. Luar biasa. Jadi istilahnya temu kangen ya dengan kapal ini ya. Oke. Selama bekerja di DPL, ini juga mungkin pesan buat nanti adik-adik yang masih kuliah, yang akan lulus dan juga mau bekerja. Kira-kira ada nggak hal lain atau ilmu lain yang butuh mereka siapkan selain mata pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari selama kuliah? Ada nggak hal lain yang butuh disiapkan lagi oleh adik-adik kita ini? Apa kira-kira? Saran saya untuk para adik-adik yang mau masuk di dunia pekerjaan Pak ya,
itu selain kita mendapatkan ijazah dari kuliah kita harus mendapatkan kompetensi lain, Pak. Ya, karena kenapa? Kalau untuk bersaing di level pekerjaan, kalau kita membawa keahlian lain atau sertifikasi lain, itu pasti akan membawa nilai yang sangat lebih. Ya, tentu saya dulu itu sempat mengikuti 3 kompetensi lebih yang dilakukan di pihak yang ketiga. Jadi setelah masuk sini, tentunya para pesaing saya tentunya lebih sedikit untuk kompetensinya daripada saya. Itu yang membuat saya menjadi unggul. Kira-kira kompetensi setelahnya Mas Rois, kira-kira kompetensi apa aja yang butuh disiapkan oleh mungkin adik-adik di PPNS terutama ya? Kompetensi seperti apa yang harus dipersiapkan? Contohnya yang pasti pertama di TOEFL, Pak ya. Ya, TOEFL itu yang pasti harus kita, kalau bisa kita TOEFL lagi yang di luar untuk menambah kemampuan kita. Yang kedua yaitu kalau misalnya Pak ya, saya di welding ini bidangnya contoh di MDT itu adalah pengujian tidak merusak, itu kita ada sertifikasinya, itu kita bisa ambil. Kalau misalnya di Matasya ini di gambar ya, mungkin yang bisa mengambil keahlian di CAD/CAM atau di AutoCAD atau yang mungkin lebih menarik di ASE bisa juga. Ya, itu kita ada semua. Jadi kompetensi-kompetensi itu yang akan menjadi nilai plus untuk adik-adik ini untuk bersaing di dunia kerja. Baik. Kira-kira nih, Mas Rois, kalau kembali lagi ke masa kuliah, ya, kira-kira ada nggak hal yang ingin diubah atau dilakukan lagi? Maksudnya, kok dulu saya nggak gini ya? Kok dulu saya nggak melakukan ini ya? Kira-kira ada nggak hal semacam itu? Iya. Kalau kita flashback ke kuliah, Pak ya, tentunya kebetulan dulu kita banyak cowoknya, Pak. Jadi kayak ingat persaingan itu kayak biasa, nggak ada yang kompetitif kayak kita SMA dulu. Jadi, karena anak teknik ya. Betul. Ya. Jadi lebih kompak untuk nilai-nilai itu kita samaan semua. Jadi kalau kita flashback lagi mungkin nanti saya ingin mempelajari ini aja sih, Pak, tentang perhitungan secara desain untuk setiap kekuatan yang mau kita buat, itu aja sih, Pak. Kalau dari segi praktik lapangan saya sudah cukup dari kuliah saya dulu, itu sangat banyak bekal kepada saya. Jadi bekal selama kuliah itu karena banyak prakteknya juga ya, betul, terus ngambil kompetensi, jadi itu kurang lebih sudah cukup. Nah, menurut Tasya sendiri, 3 minggu di sini, kira-kira dengan apa yang sudah Tasya pelajari selama ini di kuliah, apakah itu sudah cukup untuk masuk dunia kerja? Menurut Tasya? Menurut saya pribadi, betul. Mungkin kalau untuk dasar penguatan seperti itu cukup, tapi apakah itu mencukupi semuanya? Kurang, betul kurang. Karena saya merasa saya menemukan hal-hal baru. Banyak sekali hal baru yang saya pelajari, seperti mungkin electricity juga saya juga mempelajari mempelajari ini electricity. Jadi saya merasa ini yang namanya dunia kerja. Jadi saya belajar banyak hal di sini, termasuk perkapalan itu sendiri. Seperti itu. Kira-kira dari Tasya sendiri, setelah misalnya selesai dari OJT ini, kira-kira tertarik apa lagi yang ingin dipelajari untuk mempersiapkan, nanti kan sudah semester 7 juga, sebentar lagi pastinya akan masuk ke dunia kerja ya, kalau belum keburu dilamar orang ya. Jadi apa kira-kira yang masih ingin dipelajari lebih lagi untuk melengkapi diri, yang seperti Mas Rois tadi bilang, biar punya banyak hal-hal lain yang menjadi nilai plus untuk nanti bersaing di dunia kerja? Kalau saya pribadi, karena saya tertarik dengan bahasa, mungkin saya akan menguatkan beberapa bahasa lagi, seperti kalau bahasa Inggris kan karena kita sudah terbiasa dari sejak sekolah dasar, mungkin seperti bahasa Mandarin seperti itu. Lalu yang untuk ketika saya sudah di sini, saya tersadar bahwa di mana-mana itu ada electricity, jadi saya tertarik untuk mulai belajar electricity arus lemah seperti itu. Jadi saya tertarik untuk sepertinya saya itu setidaknya mengetahui hal dasar mengenai arus lemah seperti itu. Berarti dari kesempatan OJT ini bisa juga membuka pemikiran ya teman-teman mahasiswa untuk ternyata masih banyak hal baru yang butuh dipelajari, yang butuh dipersiapkan, karena kuliah selama 4 tahun kita banyak dapat ilmu, tapi ternyata di luar itu masih banyak ilmu lain. Karena terkadang juga mungkin kita tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Betul. Saya ini. Jadi kalau ada hal lain di luar bidang ilmu kita, itu akan sangat membantu sebagai nilai plus ya.
Oke, baik. Mungkin sebagai closing statement nih dari Mas Roy sendiri untuk adik-adik kita yang mungkin sudah mau lulus dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja menurut pengalamannya Mas Roy selama bekerja, kira-kira apa lagi yang butuh mereka siapkan, yang butuh mereka lakukan sebelum benar-benar masuk ke dalam persaingan dunia kerja, yang dimana kita tahu sekarang kita bisa bilang era globalisasi. Kita tidak hanya bersaing dengan orang-orang lokal, orang-orang nasional, bahkan internasional, ya. Banyak tenaga internasional juga yang bersaing dengan kita. Kira-kira apa lagi yang butuh adik-adik ini ketahui dan persiapkan untuk masuk ke dalam dunia persaingan itu? Selain tadi Pak ya, untuk kompetensi yang kita persiapkan yaitu kita harus memperkuat jaringan alumni. Ya, jadi kita harus sering untuk sharing dengan alumni yang terutama dengan sejuruan seperti kita, ya, agar kita bisa mengetahui Pak nanti yang kita tuju, misalnya contoh kita mau kemana, bidang apa, perkapalan, apa yang kita kuatkan gitu. Jadi itu yang harusnya mereka buat konsep dulu, mau ke bidang apa, ada perkapalan, ada permesinan, ya ada pertambangan, itu yang harus disiapkan dulu, kemudian kita sharing ke alumni, dan agar nanti kita bisa benar-benar siap terhadap bidang itu gitu. Berarti harus tahu dulu ya mereka arahnya kemana, tujuannya kemana ya. Nah, bicara mengenai tujuan, saya tanya Mbak Tasya, apa impiannya setelah lulus kuliah? Arahnya kemana nih? Impiannya tentu mengejar karir ya Pak ya. Untuk ketertarikan saya rasa sejak saya magang atau on the job training di sini, saya mulai tertarik dengan dunia galangan seperti itu. Karena ada banyak sekali hal yang baru saya ketahui seperti electricity, perkapalan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya tertarik untuk terjun langsung dan menjadi bagian dari perusahaan ini. Misalnya gitu. Jadi semisal kalau sudah lulus, ada lowongan pekerjaan di DPL, mau berarti ya? Ya, Pak, bisa. Wah, oke. Baik, nah Tasya sendiri, kan ada banyak teman-teman juga yang pasti magang atau UJT di tempat lain. Dengan apa yang sudah didapatkan di DPL, kira-kira ada sesuatu hal yang bisa di-share nggak buat teman-teman yang lain mengenai pengalaman walaupun baru 3 minggu di sini? Apa kira-kira yang mau di-share ke teman-teman? Yang mau di-share untuk teman-teman yang lain, coba belajar hal baru. Jangan fokus sama, misal kita magang ya Pak, pasti tujuan kita untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah saya pelajari di kampus seperti itu. Seperti yang berhubungan dengan CNC, desain gambar, seperti itu. Saran saya untuk teman-teman semua, coba fokus pada hal lain seperti electricity misalnya seperti itu, atau mesin-mesin lainnya seperti hidrolik, seperti itu yang kita kurang perhatikan. Karena pada dasarnya sebenarnya saling berkaitan antara semua hal itu. Seperti mesin pasti membutuhkan electricity seperti itu Pak. Jadi saran saya coba eksplor lebih luas lagi. Oke. Baik. Luar biasa. Ya, lulusan PPNS. Lulusan PPNS, calon lulusan PPNS. Oke. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan dari mahasiswa PPNS dan alumni PPNS kepada mungkin alma maternya atau dosen-dosennya. Mungkin mau mengucapkan terima kasih secara khusus atau apa? Silakan. Saya dulu ya. Yang pertama saya berterima kasih kepada PPNS, seluruh dosen, kemudian yang telah memberikan banyak sekali saya ilmu yang saya dapatkan, karena apa yang saya pelajari di sana itu sangat saya banyak buat bekal di sini. Jadi rata-rata apa yang saya pelajari baik teori maupun di praktek itu semua sangat bermanfaat di sini. Jadi membuat saya ketika masuk di galangan itu saya benar-benar siap terhadap pekerjaan yang saya akan ambil begitu Pak. Oke. Mbak Tasya, silakan. Saya kurang lebih sama seperti Pak Ro. Ini saya berterima kasih pada PPNS karena dengan PPNS juga saya pernah mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar juga dari PPNS. Saya berterima kasih atas kesempatan itu. Saya dari pertukaran pelajar tersebut saya juga merasakan bahwa seperti ini rasanya kita dibiayai kampus dan kita belajar hal baru di negeri orang seperti itu, di luar negeri. Saya merasa tersanjung untuk kesempatan itu yang dibiayai langsung oleh kampus dari PPNS. Selain daripada materi-materi yang sudah saya dapatkan dan juga kesempatan untuk belajar studi di luar negeri, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan dosen-dosen saya untuk bimbingannya dalam pembangunan proyek mesin ini Pak, karena itu juga bantuan dari dosen saya seperti itu. Baik, luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini ya.
Terima kasih banyak untuk Mas Rois dan juga Mbak Tasya yang sudah meluangkan waktunya untuk duduk bersama saya di kursi Anjungan ya, untuk mendiskusikan beberapa hal dan memberikan gambaran mungkin ya kepada adik-adik mahasiswa yang mungkin masih kuliah dan mungkin akan masuk ke dunia kerja, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk banyak hal-hal yang bisa dipelajari selain mata kuliah itu sendiri untuk bisa bersaing dengan lebih luar biasa di dunia kerja. Baik, pergunakan waktu sebaik mungkin selama masih ada kesempatan untuk belajar, persiapkan diri untuk persaingan di dunia kerja yang semakin luar biasa, dan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, pastinya semakin seru di kursi Anjungan. Selamat siang, terima kasih.